Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua dan selamat datang di kelas pagi hari kita ini. Yaitu kita kolaborasi dengan Smeshub dan Future Skill untuk mengusung tema hari ini yaitu adalah Product Management in Business. Nah, Smeshub Indonesia ini adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM yang memberdayakan generasi muda demi terciptanya ekonomi berkelanjutan dan dapat berdaya saing global dengan visi menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis Indonesia dan misi membuat ekonomi berkelanjutan yang bernilai sosial untuk UMKM dan anak-anak muda, layanan yang disediakan oleh kami juga. Nah, perkenalkan aku Nadia dari Community Development di Smeshub Indonesia yang akan menjadi moderator sekaligus MC di kelas pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke kelas pagi hari ini, aku mau ngecek dong teman-teman semangatnya gimana nih. Ini udah masuk ke hari ketiga, kita udah masuk kelas bersama Future Skill juga. Dan ini aku juga mau ngecek dong teman-teman semangat kalian di kolom komentar atau ada yang mau open cam gitu atau mau tahu cara kabar-kabar kalian tuh gimana gitu. Aku mau tanya kabar-kabar kalian dong. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Masih semangat gak nih walaupun puasa tapi tetap harus bisa semangat lah ya guys. Mungkin ada yang mau open cam atau mau bicara gitu. Oke. Oh ya, ada Azriel Yusuf juga semangat. Oke, wah kayaknya masih semangat-semangat banget sih ya. Dan mungkin hari ini kita bakalan kedatangan dari pengisi pemateri itu dari Kak Sandi Dea, yaitu dari Product Manager di Smeshub Indonesia. Nah, mungkin aku ingin menyapa Kak Sandi juga nih. Halo Kak Sandi. Halo Kak Nadia, halo teman-teman semua. Halo Kak Sandi, gimana kabarnya Kak Sandi? Baik banget nih Kak Nadia. Kak Nadia gimana? Oke, kabarku baik juga. Baik. Nah, mungkin Kak Sandi udah siap belum nih untuk sharing-sharing ilmunya kepada teman-teman di Future Skill Class kali ini? Ya, Udah udah siap? siap banget sih. Oke deh, kayaknya Sangat Kak Sandi banget. udah excited banget juga untuk sharing informasi ke teman-teman semua. Nah, mungkin bisa langsung aja Kak Sandi, silakan waktu dan tempat dipersilakan ya Kak Sandi untuk menjelaskan pemateri hari ini. Oke, thank you. Enggak jelas kok. Oke, thank you Kak Nadia. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku Sandi. Di Smeshub sebagai Product Manager, aku megang beberapa produk di Smeshub sendiri. Mungkin kita nanti akan sharing-sharing ya teman-teman soal gimana sih cara kita bikin produk untuk nge-solve suatu problem dan juga nge-growth bisnis company itu sendiri. Nah, mungkin aku izin share screen juga kali ya buat materi yang kita bakal coba belajar bareng-bareng. Oh ya, disclaimer juga ya sih teman-teman. Kita hari ini sebenarnya lebih ke arah sharing ya. Jadi kalau teman-teman punya insight soal produk itu feel free buat raise hand untuk utarain terkait opininya terkait produk. Oke, mari kita mulai teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, kalau dari aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman, boleh nggak minta salah satu dari teman-teman semua nih ceritain uh, misi atau mimpi kalian setelah ikut kelas Future Skill ini. Kayak misalkan, aku pengen bikin startup nih, aku pengen bikin startup kayak Gojek, terus kayak Halodoc atau kayak Smeshub bahkan. Boleh mungkin dari teman-teman, aku pengen tahu nih mimpi kalian setelah ikut kelas ini. Ada yang mau volunteer? Mungkin. Oke, teman-teman ada yang mau open cam dan open mic untuk sharing gimana kelasnya selama ikutan sama Smeshub dan Future Skill di kelas ini. Boleh teman-teman, jangan malu-malu. Oh, ini ada kayaknya yang udah open cam nih. Ada Kak Tania Selin ya. Halo Kak Tania. Halo Kak. Oke. Kak Tania gimana hari ini, semangat? Semangat Kak, Semangat semangat. banget ya. Oke. Boleh mungkin Kak Tania ceritain kira-kira apa sih mimpi Kak Tania nih setelah ikut kelas Future Skill ini sama semester? Baik, mungkin kalau dari saya sendiri awal mula mendaftar, saya memang punya harapan agar kiranya setelah selesai dari kelas ini, saya bisa yang menghasilkan produk sendiri, yang mana produk itu bukan hanya sekedar produk, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan memang ilmu dari Smeshub ini, saya berharap semoga ilmunya dapat bermanfaat. Selain daripada itu, saya juga dari dahulu ya, mohon maaf kamera saya terganggu.
dari dulu memang saya berharap untuk bisa membangun startup sendiri, tetapi masih dalam tahap belajar dan semoga melalui Smashhub ini saya bisa berhasil lah untuk membangun, ya setidaknya membuat sebuah produk lah seperti itu. Terima Oke, kasih. keren banget katanya. Udah ada semangat bikin startupnya ya. Keren. Kalau boleh tahu ada gambaran nggak mau bikin startup kayak apa gitu? Mungkin karena saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, jadi saya berharap agar bisa membangun atau membuat startup yang memang menjawab atau menyelesaikan isu-isu di daerah kami sendiri seperti itu. Wah, keren banget. Ini goals-nya sangat-sangat bisa bawa impact besar sih. Semoga Tania ini habis kelas Future Skill bisa langsung nerapin ya ilmu-ilmunya, terus bisa langsung bikin startup mungkin sama teman-temannya ya. Good luck Kak Tania untuk Iya mimpinya. Kak, terima kasih. Oke, kita mulai aja buat diskusi kali ini. Kita tuh akan ada beberapa agenda teman-teman. Kita akan coba bahas terkait product management, sama nanti mungkin aku akan share terkait gimana sih cara bikin produk dari POV product management itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin kalau dari aku pengen tahu nih terkait POV kalian, menurut kalian mana yang kalian anggap dari gambar A sama gambar B ini yang merupakan suatu produk. Untuk jawabannya, teman-teman bisa jawab di sini ya. Aku kirim Mentimeter ya. Aku kirim di kolom chat, itu teman-teman pilih antara produk yang gambar A atau produk yang B, yang menurut kalian itu suatu produk. Oke, aku kasih waktu 1 menit kali ya buat teman-teman ngejawab soal di mana yang menurut kalian ini produk. Oke, sambil aku cek jawaban teman-teman. Oke. Ada yang bilang gambar A, ada yang bahkan keduanya, dan ada yang nggak tahu nih teman-teman mana yang dibilang produk gitu. Oke. Ada yang masih, ada yang keduanya juga, bahkan ada yang nambah. Oke. Siap. Kebanyakan mayoritas bilangnya keduanya ya, gambar A dan gambar B. Oke. Thank you teman-teman yang udah partisipasi untuk menjawab terkait pengetahuan mana yang produk. Nah, untuk yang jawab keduanya, benar ya teman-teman, ini tuh dua-duanya gambar A dan gambar B itu suatu produk. Cuman yang membedakan adalah yang A ini adalah produk konvensional. Produk konvensional ini adalah produk yang bisa digunakan secara fisik. Dan yang B ini adalah produk digital. Produk digital adalah produk yang sekarang teman-teman banyak gunain kayak aplikasi, game, itu adalah suatu produk. Nah, pengertian produk sendiri adalah sebenarnya suatu solusi yang diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau yang gambar A nih, teman-teman mungkin yang dari Jakarta, Bekasi ini pasti tahu banget lah ya, ini tuh tempat duduk di peron kereta. Nah, teman-teman dari KAI ini punya concern ketika orang-orang di peron tuh berdiri, capek, terus juga nggak ada tempat duduk di sana. Nah, akhirnya teman-teman dari KAI ini memutuskan untuk bikin produk konvensional, yaitu tempat duduk yang bisa portable lah, maksudnya bisa langsung kalau ada kereta datang, si penggunanya bisa langsung ke kereta. Nah, sedangkan yang B nih teman-teman, ini commonly teman-teman udah bikin atau udah pernah coba juga, ada Halodoc, Gojek, Smashhub. Nah, dari digital product ini juga sama untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh beberapa user. Kayak misalkan Halodoc. Halodoc kemarin beberapa problem yang terjadi adalah orang-orang yang sakit nggak bisa keluar rumah, terus karena nggak bisa keluar rumah, yang otomatis nggak bisa ke dokter, dia bingung mau kemana. Makanya teman-teman dari Halodoc itu ciptain aplikasi Halodoc yang bisa connecting antara pasien dengan dokternya itu cuma lewat aplikasi. Begitu juga dengan Gojek sama Smashhub. Nah, kalau Smashhub sendiri, ini kita connecting antara UMKM dengan teman-teman expert nih. Jadi kalau misalkan UMKM itu butuh ilmu atau anak muda itu butuh ilmu terkait suatu topik ya, itu bisa
cari beberapa referensinya itu di Smash Hub. Di situ ada produk kita yaitu Tanya Ahli. Jadi teman-teman itu nanti ada beberapa tenaga ahli yang kita udah kurasi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, kita lanjut untuk definisi dari product manager. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya, ada 3 contoh yang aku mention, ada Gojek, Halodoc, sama Smash Hub. Nah, sebenarnya yang ngebuat atau bikin aplikasi itu ada tim di baliknya. Nah, tim yang bertanggung jawab untuk make sure solusi yang ditawarkan sama company itu sesuai dengan user needs, itu adalah role dari product manager. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman setelah dari kelas ini berminat jadi product manager itu bisa mulai belajar dari siapa sih product manager, terus apa aja tanggung jawabnya, terus gimana sih skill yang harus dimiliki, sama aku nanti bakal kasih gambaran mungkin gimana caranya itu jadi product manager. Oke, yang pertama sebenarnya siapa sih product manager? Product manager ini kata kuncinya adalah middleman. Jadi product manager itu orang yang ada di tengah-tengah diagram irisan yang aku mention di sini. Ada UX, ada tech, sama bisnis. UX ini user experience, dia ini lebih ke tampilan yang teman-teman lihat selama ini. Kayak ada warna, terus kayak ada bentuk ikonnya, penulisannya, terus flow-nya, itu akan diserahin ke teman-teman dari UX. Nah, terus ada teknik. Nah, tech ini lebih ke arah teman-teman dari engineer, programmer, yang bakal bikin aplikasinya sesuai dengan guideline yang udah dibuat sama teman-teman UX sama teman-teman product manager. Nah, di sini juga ada diagram bisnis. Nah, bisnis ini yang bertanggung jawab untuk memastikan produk atau solusi yang ditawarkan itu juga bisa profit lah. Kita bicaranya antara kita menolong orang dan kita juga harus sustain bisnisnya itu sendiri. Makanya di sini product manager paling enggak harus menguasai desain, teknologi, sama bisnis. Terus, nah kira-kira apa aja sih tanggung jawab dari product manager? Product manager itu nanti bakal ada 3 fase sih teman-teman. Yang pertama planning, nanti ada development, yang ketiga ada post development. Yang pertama planning. Planning ini dilaksanakan sebelum produknya itu dibuat. Jadi nanti product manager itu bakal discuss sama teman-teman dari desain, UX, tech, sama bisnis. Kira-kira kita mau nge-solve problem apa nih? Nah, habis kita tahu nih kita mau nge-solve problem apa, kita bikin beberapa solusi, possible solusi yang bakal nanti kita bikin jadi aplikasi. Nah, terus waktu development nih, nah ini kita juga bertanggung jawab untuk nge-manage orang-orang yang lagi kita mintain tolong untuk bikin aplikasinya. Kita juga harus manage ekspektasi dari teman-teman stakeholder. Nah, yang paling penting adalah product manager ini juga bertanggung jawab atas dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berupa, ini ada beberapa jargon yang mungkin teman-teman bisa cari nanti. Ada product requirement document atau PRD, terus ada BRD, business requirement document, itu yang jadi dokumen sakral lah untuk teman-teman PM. Nah, terus ketika udah selesai nih di-develop sama teman-teman engineer atau teman-teman tech, nanti itu kita juga masih bertanggung jawab atas post development-nya, yaitu kita harus nge-analisa nih produk yang udah rilis ke customer, apakah ada bug, apakah ada error, itu kita harus mantau juga. Nah, terus mungkin ini sedikit tips dari aku kalau kalian mau terjun di dunia product management atau kalian bahkan mau bikin produk sendiri. Yang pertama, kalian harus punya komunikasi yang jelas, karena kunci dari kesuksesan suatu produk adalah dari setiap departemen itu punya visi dan misi yang sejalan. Jadi tiap departemen juga nggak punya asumsi sendiri-sendiri. Nah, itu tugasnya product management untuk bikin align antara departemen yang lain. Terus yang kedua ada self-driven. Self-driven ini lebih ke arah teman-teman ini harus ada inisiatif tinggi terkait suatu produk. Even itu bukan job desk kalian, dan ini termasuk
menyangkut product development, itu kalian harus take action sih sebenarnya. Terus yang ketiga ada growth mindset, yang keempat ada selalu siap untuk worst case. Karena di dunia product management atau di dunia produk itu erat banget sama yang namanya iterasi, changes, atau pergantian lah di tengah-tengah perjalanan, itu pasti bakal ada. Dan kita harus siap untuk menerima perubahan itu. Nah, mungkin kira-kira ada beberapa skill yang common dimiliki oleh product manager. Yang pertama tadi yang sempat aku mention, ada skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini yang biasanya kita pakai itu adalah negosiasi, storytelling, sama influence. Nah, ketiga aspek ini yang bakal kita pakai ketika kita ngobrol ke setiap departemen. Ada UX, bisnis, sama tech tadi. Terus yang kedua ada manajemen skill. Kita juga harus nge-manage atau ngatur orang-orang yang ada di tim kita dan nge-manage ekspektasinya. Hal yang paling penting adalah kita harus nge-manage ekspektasi dari stakeholder. Karena mungkin stakeholder itu punya ekspektasi yang tinggi, tapi mungkin berbanding terbalik dengan keadaan tersebut. Nah, makanya kita harus pintar untuk nge-manage suatu ekspektasi dari teman-teman stakeholder. Yang ketiga ini ada technical skill, ada bisnis, UX, sama tech. Kalau bisnis mungkin kemarin juga udah belajar ya teman-teman sama Kak Aca terkait business plan. Itu jadi poin plus ketika kalian jadi product management tahu terkait business plan dan business flow-nya. Terus kalau UX, teman-teman ini terkait desain dan layout, warna, dan penggunaan bahasa ketika nanti membuat produk. Nah, terus yang ketiga ini tech, yang ketiga ini lebih ke arah programming-nya. Kalian juga minimal tahu gimana caranya teman-teman engineer itu bikin suatu aplikasi. Jadi ketika kita ngobrol nih sama teman-teman engineer itu nyambung lah. Jangan sampai engineer ngomong A, ternyata kita nangkapnya B. Nanti jadi miskom antara produk dengan tim engineer. Nah, aku bakal sedikit sharing terkait gimana sih cara bikin produk yang ideal. Nah, caranya di sini ada framework yang namanya design thinking. Ini erat banget yang namanya sama, kalau teman-teman tertarik sama UX designer atau UI UX, ini tuh pasti dipakai juga sih sebenarnya di setiap development proses produk. Nah, jadi di sini yang pertama ada empathize. Di sini lebih ke arah kita ngerti dulu nih terkait user atau orang yang mengalami kesulitan. Kayak misalkan teman kalian nih lagi sakit. Nah, itu kalian harus cari tahu sebenarnya kenapa dia sakit, sakit apa. Terus dia kalau sakit tuh di rumah aja atau gimana perasaannya. Kita sebagai product manager, kita harus ngerti apa yang dirasain sama user kita. Terus ketika kita udah ngerti nih perasaan dia ketika lagi sakit, kita harus cari tahu sebenarnya apa sih yang jadi masalah dia. Jadi ketika kita udah tahu nih dia sakit dan dia mungkin nggak masuk sekolah atau nggak masuk kampus, kita harus tahu sebenarnya apa yang benar-benar dialamin sama teman kamu ini. Nah, misalkan dia ternyata tuh sakit, tapi sebenarnya masih bisa masuk kelas atau masuk kantor. Nah, dia tuh ternyata ada hal yang nggak bisa bikin dia masuk kantor selain sakit. Mungkin dia tuh rumahnya jauh dari kantor, dari sekolah, atau bahkan dia nggak punya kendaraan. Kita harus tahu apa yang jadi akar permasalahan kenapa teman kita itu nggak masuk kampus atau nggak masuk kantor. Terus step yang ketiga adalah setelah kita tahu nih ternyata teman kita tuh nggak bisa masuk kantor atau kuliah karena ternyata dia nggak punya kendaraan, bukan karena sakitnya. Sakit dia masih bisa berangkat, tapi nggak ada kendaraannya, itu yang ngehambat dia nggak bisa masuk kelas atau masuk kantor. Nah, kita harus cari tahu nih solusi apa yang pas untuk bisa teman kita tuh masuk kantor atau masuk kampusnya. Kita bikin beberapa ide solusi. Habis itu kita bikin coba prototipe-nya. Prototipe ini adalah sebelum produk itu rilis, kita bikin contohnya dulu lah. Kita bikin contoh yang
ada jargon lagi di product management, itu ada MVP, minimum viable product. Jadi produk yang seminim mungkin effortnya untuk di-develop itu kita kasih atau kita develop ke teman kita. Nah, setelah kita udah bikin prototipenya nih, kita langsung coba kasih solusi nih ke teman kita. Ada fase yang namanya tes. Berarti tadi mungkin solusinya ketika teman kita nggak bisa masuk kantor atau masuk kuliah, kita coba kasih mungkin kita kasih motor lah. Karena kita mungkin sultan banget, kita coba kasih motor. Nah, ternyata waktu dites nih, kita kasih motor, teman kita juga nggak berangkat ke kantor. Kenapa? Karena dia tuh nggak bisa naik motor karena sakit, which is bakal membahayakan teman kita juga gitu. Nah, kita harus balik lagi nih ke empathize. Kita balik lagi ketika solusi yang kita tawarin itu ternyata nggak pas sama apa yang dibutuhin sama teman kita. Nah, kita coba lagi, ternyata kita mungkin kasih driver, kita telepon ojek untuk nyampe ke rumah teman kita, terus minta antar ke kantor atau ke sekolah kita. Nah, ternyata teman kita datang tuh. Nah, itu berarti jadi solusi yang dibutuhin sama teman kita ketika teman kita tuh nggak masuk kantor atau nggak masuk kampus. Nah, aku mau coba ajak diskusi sih ke teman-teman semua. Kan tadi kita udah coba bahas terkait design thinking ya. Nah, kita coba mau bahas terkait real case-nya di dunia produk yang udah sekarang common banget. Itu Gojek. Teman-teman tahu Gojek? Mungkin bisa raise hand yang pakai Gojek nggak tiap hari sih. Mungkin di handphonenya ada aplikasi Gojek. Boleh raise hand. Oke, ada Bahtiar. Terus ada siapa lagi yang pakai Gojek di aplikasi di handphonenya? Oh, ada Kak Dewi, ada Kak Azril, ada Kak Jessica juga ya. Oh, banyak ternyata. Oke. Oke, nah mungkin aku minta tolong ke teman-teman yang tadi raise hand. Kita coba diskusi nih, kira-kira Gojek itu waktu ngebikin produk mereka, GoRide, GoFood, itu tuh gimana? Mungkin kita scope-nya kecilin dulu, GoRide aja. Karena yang paling banyak itu GoRide. Tadi mungkin aku boleh minta tolong ke Kak Bahtiar kali ya, tadi yang Kak Bahtiar pertama kali raise hand. Kak Bahtiar bisa open mic? Oke. Halo Kak Bahtiar. Oke. Nah, mungkin Kak Bahtiar sebelumnya udah pakai Gojek dari kapan? Udah pakai Gojek dari awal kuliah sih, Kak. Awal kuliah, oke. Ya. Nah, mungkin coba dari POV-nya Kak Bahtiar, kira-kira waktu Gojek bikin aplikasinya tuh, si teman-teman produk itu ngapain dulu? Nyari ide sih, permasalahan apa yang ada di lingkungan sekitar gitu. Kan permasalahannya tentang kayak tidak ada standar harga untuk ojek pengkolan kayak gitu kan. Nah, dari itu diciptain itu GoRide itu sendiri, biar harganya tuh disesuaikan sama jaraknya kayak gitu. Terus sama keefektifan sama kepraktisannya sendiri juga, yang nggak harus nyari ojek langsung ke pengkolannya langsung, tapi bisa langsung dari rumah kayak gitu sih. Jadi mencari ide bagaimana mengatasi masalah dari lingkungannya, seperti itu sih Kak. Oke, keren banget Kak Bahtiar. Oke, mungkin dari diskusi kita, mungkin nanti akan ada orang Gojek ya yang nyamperin Kak Bahtiar buat join ya jadi product manager ya nanti. Karena yang disebutkan Kak Bahtiar itu sebenarnya ada benarnya juga ketika kita tuh nggak tahu sebenarnya range harga dari Gojek dari titik A ke B itu berapa. Makanya itu juga yang dirasain sama kita sebagai customer ya. Empathize tuh Kak Bahtiar soal nggak kebingungan soal harga. Nah, habis itu kita cari, tadi Kak Bahtiar bilang idenya untuk bikin aplikasi Gojek itu yang udah ada harganya. Tuh. Oke, thank you Kak Bahtiar ya, jawabannya menarik. Baik Kak, sama-sama. Terus mungkin satu lagi deh, Kak Jessica. Tadi Kak Jessica raise hand ya.
Halo Kak Jessica, bisa open mic Kak? Halo. Oke. Nah, Kak Jessica, mungkin sama ya kayak Iya, Bahtiar tadi. maaf saya nggak bisa ini open cam. Iya, nggak masalah. Iya. Yang penting kita bisa discuss aja. Jadi mungkin dari kelima step ini, oh ya sebelumnya Kak Jessica pakai Gojek dari kapan? Kalau boleh tahu. Dari awal Gojek ada. Serius? Oke. Iya. Oke. Oke, menarik. Berarti bisa ngasih insight baru sih sebenarnya soal Gojek itu pertama kali rilis itu kayak gimana? Mungkin dari Kak Jessica boleh kasih pendapat soal empathize-nya Gojek itu gimana? Atau bayangin Kak Jessica ini seorang product manager dari Gojek. Apa yang bakal Kak Jessica lakuin waktu understand people waktu order Gojek atau waktu order ojek konvensional? Iya, jadi dari empathize-nya itu sendiri, zaman dulu itu kan kita susah ya untuk cari transportasi umum. Kalau misalkan mau naik seperti angkot atau metro mini dan lain-lain, itu kita harus kayak pergi ke terminal atau pergi ke tempat yang sesuai jalur mereka ada gitu. Terus juga kalau untuk transportasi seperti taksi gitu, itu kan kita juga harus pesan, harus lewat telepon dan juga agak rumit ya. Jadi dimulai dari orang-orang susah untuk mendapatkan transportasi untuk berpergian kemana-mana, dan juga dari segala situasi kayak seperti harus cepat atau juga di saat cuaca buruk gitu, kita harus butuh transportasi kemanapun gitu. Oke, menarik. Setelah understand tuh kira-kira permasalahan dari si customer, apa yang bakal dilakuin sama Kak Jessica? Jadi untuk sorry, boleh diulang? Ya, tadi setelah tahu nih ternyata susah nyari ojek atau susah nyari transportasi umum, terus yang dilakuin ke Jessica sebagai seorang product manager itu apa setelah kita tahu nih, understand people? Dari kita cari solusinya gitu, apakah bisa, mungkin kita ada kembangin, ada banyak ide, mungkin bisa perbanyak jalur transportasi, terus juga bisa untuk pesan untuk kemana aja, untuk pesan kayak seperti taksi untuk kemana aja kita butuh, terus juga untuk ide lain juga untuk supaya kita bisa pesan itu ojek bisa dari rumah. Oke. Jadi kita cari banyak ide dan kita bisa langsung bikin untuk prototipenya, kita jalanin mana yang paling efektif gitu. Oke, thank you banget ya Kak Jessica atas insight-nya. Menarik banget pengguna awal dari Gojek. Nah, Ya, thank you. aku mungkin kalau dari aku sendiri ya, mungkin ini disclaimer, ini dari sudut pandang aku pribadi ya. Jadi ketika misalkan aku jadi product manager di Gojek gitu, aku bakal kenalin dulu kira-kira user aku itu siapa. Nah, ternyata userku adalah orang yang mau pergi dari titik A ke titik B. Nah, terus aku bingung nih antara si user ini, dia tuh kenapa sampai telat dari titik A sampai ke titik B. Nah, terus kita ternyata tahu nih, ternyata permasalahan mereka tuh adalah susah nyari ojek atau kendaraan yang bisa ngantar dia ke titik tujuan. Kayak yang tadi dimention juga sama Kak Jessica, dia tuh susah nyari transportasi. Nah, terus aku sebagai product manager, kita cari coba solusinya. Salah satunya adalah kita mau coba connecting antara ojek sama usernya langsung. Nah, makanya waktu Gojek awal rilis adalah itu belum aplikasi teman-teman. Aku waktu itu ngobrol sama drivernya gitu, driver pertama, angkatan pertama Gojek. Jadi itu si bapak driver itu bakal ditelepon sama customer service, sorry. Jadi flow-nya user yang mau pergi itu bakal telepon dulu ke customer service Gojek. Dari situ customer service-nya Gojek itu bakal cariin Gojek terdekat dengan posisi usernya. Nah, jadi itu belum aplikasi. Jadi masih ada bantuan dari CS.
Nah, CS-nya ini yang bakal cariin ojek terdekat. Nah, habis itu setelah CS-nya ngasih tahu driver, barulah si driver itu nyamperin si customer-nya. Nah, dari itu Gojek versi pertama. Nah, terus ternyata setelah berkembang, ternyata ada dari bisnis flow tersebut, user harus mesen dulu customer service nyari lagi ke Gojek terdekat. Itu tuh butuh waktu yang lama dan mungkin aja ada driver yang nolak. Nah, itu makanya makin ke sini dibuatlah sama teman-teman Gojek itu yang lebih automate. Jadi udah nggak ada CS, jadi sistem semua tuh yang nyariin driver terdekat. Nah, itu yang namanya iterasi. Jadi dari Gojek versi pertama sampai Gojek versi sekarang, itu ada beberapa kali iterasi. Nah, itu yang nanti teman-teman ketika nanti bikin produk atau startup harus siap dengan market yang ada. Karena kita nyesuaiin dengan kebutuhan dari market kita sendiri. Nah, mungkin terakhir dari aku, ini ada beberapa referensi kalau kalian mau belajar product management. Kalau kalian suka baca buku, itu bisa mulai dari baca bukunya Marty Kagan, judulnya Inspired. Terus kalau kalian bisa buka YouTube atau dengerin podcast, itu teman-teman bisa lihat di Product School sama Exponent. Itu mereka ada speaker dari PM Google, Amazon, sama IBM. Di situ banyak banget PM yang terkenal. Kalian bisa contoh cara pikir mereka menyelesaikan suatu masalah. Oke, kira-kira itu teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ke linkin aku juga atau ke tanya ahli di Smith Hub. Nanti insya Allah aku coba jawabin satu-satu terkait problem dari teman-teman. Oke, kira-kira itu Kanadia. Mungkin aku balikin ke Kanadia. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Sandi atas pemaparannya. Boleh dong nih teman-teman yang ingin bertanya sama Kak Sandi, langsung aja raise hand atau di kolom chat. Boleh banget ya teman-teman. Adakah yang ingin bertanya oleh Kak Sandi? Silakan. Oke, ini ada dari Bahtiar. Silakan ingin bertanya. Halo Kak Bahtiar. Halo Kak. Oke. Oke, silakan. Tadi Kak Sandi mention tentang PRD dan BRD itu bedanya apa? Terus contohnya kayak gimana ya Kak untuk yang PRD-nya sendiri? Kalau PRD-nya saya sempat pernah tahu sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Bahtiar. Ini pertanyaannya menarik. Ini agak teknis sih sebenarnya. Jadi kalau PRD itu lebih ke arah produk spesifikasi. Jadi kayak misalkan tadi contohnya adalah Gojek lah ya. Gojek itu dibuat pakai pertama itu dari BRD-nya dulu, Business Requirement Document. Nah, Business Requirement Document itu bakal include business flow, konteks, sama requirement dari bisnis. Misalkan kayak tadi kan Kak Bahtiar sempat mention harga ya. Jadi konteksnya tadi mungkin dari BRD-nya bakal menjelasin harga dari ojek itu tidak tentu, ditentukan secara subjektif. Nah, makanya dari BRD itu bakal dibikin harga pasti. Jadi misalkan dari titik A titik B itu minimalnya 8.000, dari titik A titik C itu ada 10.000. Nah, dari konteks itu nanti bakal diturunin lagi ke business flow. Business flow adalah soal gimana caranya nentuin harganya. Jadi kayak misalkan dari A, B, C itu kan ada kilometernya ya, itu ditentuin. Kalau dari A ke B itu 5 meter, berarti 8.000. Terus kalau dari A ke B karena ngelewatin, dari A ke C karena ngelewatin B, itu bakal nambah sekian ribu, kayak misalkan 18.000, karena jauh. Nah, itu dijelasin juga di BRD. Nah, setelah dari BRD-nya itu, kita turunin lagi ke PRD, Product Requirement Document. Ini lebih ke arah isinya adalah flow dari aplikasi tersebut sih, Kak Bahtiar. Jadi ketika nentuin harga, itu kan pasti kita di Gojek milih dulu ya, tempatnya mau kemana, terus kita mau pakai Argo, bukan Argo, kita mau pakai driver apa, GoRide atau GoCar gitu kan, baru ada harga coret atau harga final price-nya di situ. Nah, itu perbedaan BRD sama PRD sih kurang lebih gitu. Kalau BRD itu lebih ke bisnisnya, kalau PRD itu lebih ke
flow dari produk itu sendiri. Kurang lebih gitu Kak Majar. Menjawab nggak? Oh gitu ya Pak. Oke. Aku kira tadi beda BRD sama PRD gitu. Terus habis itu nanti bikin personanya dari usernya ini sendiri ya Kak ya? Ya, betul banget. Kayaknya Kak Bahtiar udah pernah bikin PRD ya? Udah ada sempat Udah mention. pernah Kak. Oke, Kebayang. menarik. Ya, Makasih Kak. siap. Thank you Kak Bahtiar. Oke, thank you Kak Bahtiar. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Kak Sandi dari Kak Yusnia. Apa bedanya product manager dan project manager itu apa Kak kira-kira? I see. Oke, good question. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan sebenarnya. Apa sih perbedaan antara project manager dengan product manager? In glance sebenarnya ini tuh beda banget sih, teman-teman. Kalau project manager adalah orang yang bisa dibilang dia tuh bertanggung jawab atas satu project aja gitu. Ketika projectnya selesai ya udah dia nggak ada responsibility-nya lagi untuk melanjutkan project tersebut. Kalau product manager itu tuh bakal terus-terusan karena ada iterasi. Dan yang paling beda antara project manager dengan product manager itu adalah framework yang dipakai sih. Kadang-kadang project manager itu pakai framework namanya waterfall. Jadi kalau waterfall itu nggak ada iterasi. Dari step 1 sampai ke 5 ya udah 1 2 3 4 5. Nggak balik lagi ke 1. Kayak product manager. Kalau product manager kan ada iterasi. Dari 1 2 3 4 5, kalau nggak works itu balik lagi ke 1. Itu yang bedanya antara project manager sama product manager. Cuman yang jadi persamaannya adalah mereka sama-sama responsible untuk mantau progres dari project atau produk yang lagi dibuat. Itu sih kurang lebih. Oke, semoga menjawab ya Kak Yusnia. Mungkin di sini ada yang raise hand lagi dari Kak Tania, silakan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, tadi sempat disampaikan terkait empathize ya, understanding people. Di situ untuk membangun startup nih, dari pandangannya Kak Sandi sendiri, ketika kita ingin membuat startup kan berarti kita harus menemukan permasalahan dalam masyarakat gitu, dalam lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menentukan permasalahan apa sih yang bisa kita masuk ke situ dan membangun startup sebagai solusinya? Mengingatkan di lingkungan kita pastinya banyaklah permasalahan seperti apa sih yang paling cocok, apakah yang memang benar-benar kompleks atau yang bagaimana Kak, yang paling mudah atau seperti apa? Terima kasih Kak. Oke. Ini pertanyaannya menarik banget karena ini pertanyaan yang sering ditanyain sama founder startup sih sebenarnya. Permasalahan apa yang pengen diselesaikan dulu, permasalahan mana yang lebih penting dibanding permasalahan yang lain. Kalau dari aku personally adalah pertama, ketika kita empathize ke permasalahan orang, pastiin kita juga ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi kita tahu nih sebenarnya permasalahan ini tuh genting untuk diselesaikan apa enggak. Kalau misalkan bisa let's say bisa nanti dulu, ya udah kita berarti move ke other problem yang dirasain sama user kita. Gitu. Kayak misalkan ternyata kalau misalkan sampah deh, kan banyak nih startup yang ngolah sampah jadi bahan yang lebih bermanfaat lah. Itu pasti product manajernya berpikir kalau misalkan sampah ini ternyata jadi permasalahan yang ada di Indonesia. Soalnya ya udah sampah tuh nggak kemana-mana di Indonesia. Terus ada solusi ternyata sampah itu bisa diekspor. Kayak waktu itu Smesa pernah ekspor sampah ternyata dari departemen ekspor di Smesa. Jadi kita tuh ngelihat nih sampah tuh nggak ada ujungnya. Nah ternyata sampah ini ada nilainya di mata dunia. Kayak misalkan sampah elektronik lah, sampah elektronik. Nah itu tuh ternyata ada nilainya di China. Ya udah berarti kita bisa ekspor tuh si sampah elektronik itu ke Cina. Nah terus itu jadi poin kedua lagi nih katanya. Kita bisa ngelihat selain mana masalah yang paling penting, mana masalah yang kira-kira bisnisnya bakal sustain. Kenapa? Tadi aku mention ekspor. Ekspor ini tuh bakal butuh nominalnya tuh nggak sedikit. Nah itu bisa jadi salah satu
parameter kita nentuin mana masalah yang bakal kita solve duluan. Jadi tadi selain kita lihat nih masalah apa yang paling penting dan paling banyak dirasakan sama user, kita lihat juga mana solusi atau mana masalah yang punya bisnis yang bakal bisa sustain. Kurang lebih gitu sih katanya. Semoga menjawabnya. Baik Kak, terima kasih. Oke, makasih Kak Tania. Nah, mungkin di sini ada lagi nih Kak yang bertanya lagi, yaitu dari Dwi Astuti, yaitu bertanya untuk PM yang latar belakangnya pendidikan bukan dari bisnis, mulai dari mana ya Kak untuk belajar bisnis atau mengasah skill bisnis, acuannya tuh dari mana, dan khususnya itu digital product kah? Oke. Thank you Kak Dwi atas pertanyaannya. Ini for your information ya, sebenarnya product manager itu juga nggak ngelihat background sih, bisa dari background mana aja, karena ada dulu seniorku itu bukan dari engineering, bukan dari bisnis, dia dari teknik kimia, jadi product manager di salah satu startup mobil bekas lah gitu. Nah, aku sharing waktu itu, jadi waktu itu dia adalah yang karena dia tuh orangnya interest terhadap sesuatu, dia tuh suka cari tahu aja, kepo. Jadi dia mulai cari tahu, baca-baca buku. Kalau misalkan tadi yang aku sempat mention ya di slide terakhir itu ada buku Inspired, itu bisa kalian baca. Isinya adalah terkait product manager itu secara dasar. Jadi dimulai product manager itu apa, mindsetnya seperti apa, dan tim kita ngebangun tim produk yang baik itu gimana. Jadi sebenarnya nggak masalah Kak Dwi atau teman-teman yang lain itu backgroundnya dari bukan dari produk atau bukan dari bisnis atau bukan dari engineering bahkan. Jadi sebenarnya kalau mulai dari mana bisa cari referensi yang Kak Dwi mungkin bisa apa namanya nyaman. Kalau baca buku ya udah ada Inspired di situ. Kalau nyamannya melihat YouTube itu tadi ada Eksponen, ada Product School juga. Terus kalau aku boleh saran, bisa follow beberapa teman-teman PM di LinkedIn yang sering sharing. Itu ada Mas Fadel, ada PM dari Flip, sama Mas Farhan Makarim. Itu sering nge-share gimana sih caranya kita bikin produk yang baik, sama gimana caranya kita menghadapi interview product manager. Kurang lebih gitu sih Kak Dwi. Untuk mulai, jadi nggak usah takut, mulai dulu aja, belajar dimanapun pasti bisa. Oke, semoga menjawab ya Kak Dwi atas pertanyaannya. Nah, di sini juga ada dari Kak Rizky Firmansyah yang sudah raise hand. Boleh Kak Rizky, silakan. Oke, thank you. Izin bertanya Kak, kalau di tahap prototyping sama testing ini kan hampir sulit ya bagi setiap startup awal itu mulai langsung sebagai palu gada yang punya banyak fiturnya, sehingga diciptakanlah minimum viable product atau MVP. Nah, bagaimana sih cara buat mengoptimalkan waktu pengembangan MVP ini untuk memenuhi jadwal dari peluncuran produk yang telah ditentukan tanpa mengorbankan kualitas MVP-nya? Thank you. Oke, keren pertanyaannya. Kak Rizky ini udah tahu soal MVP dan prototype dan tahap testing. Benar banget sebenarnya. Kalau di startup kita dikejar waktu, kita dikejar budget juga sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus make sure MVP yang kita build itu sesuai sama apa yang dibutuhin sama market. Jadi sebenarnya MVP itu bakal ideal, bakal tervalidasi ketika kita juga ngevalidasi masalah dari user kita itu benar. Jadi hal yang paling krusial adalah waktu bikin MVP atau mulai startup, kita harus tahu dulu sebenarnya user tuh masalah yang dialamin sama mereka itu apa. Kita harus tanya 5W ya, 5 why. Kenapa dia merasakan seperti itu, kenapa dia sampai punya masalah seperti itu, sampai kita tahu akar permasalahan dari user tersebut itu apa. Nah, dari root cause itu atau akar permasalahan, kita bisa bikin beberapa solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah dari user punya problem itu. Jadi kita harus butuh extra effort ketika nanti
kita user research, kita nge-gather user problem. Jadi itu harus benar-benar diseriusin sih waktu riset, supaya nanti MVP yang kita buat itu sesuai sama apa yang dibutuhin sama market. Dan to be honest, nggak menutup kemungkinan MVP yang dibuat sama startup itu nggak works dan ya udah bisa tutup. Banyak startup yang tutup karena menyepelekan tahap riset. Jadi mungkin kita sebagai founder itu kita harus tahu dulu problem yang benar-benar dirasain sama user itu apa, baru kita bikin MVP-nya sesuai dengan apa yang dibutuhin sama user. Kira-kira itu sih Mas Rizky jawabannya. Oke, thank you banget Kak. Siap, thank you Oke. Kak Rizky. Semoga menjawab ya Kak Rizky. Dari sini juga ada yang raise hand lagi dari Kak Sri Andriani. Silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nadia yang telah memberikan kesempatan. Izin bertanya kepada Kak Sandi, untuk develop suatu produk itu kan harus tahu user stories-nya ya Kak. Nah, cara tahu user stories itu dengan metode apa Kak? Misalkan observasi kah, atau wawancara, atau metode apakah yang paling efektif untuk mengetahui user stories-nya gitu Kak? Terima kasih. Oke, thank you Kak Sri atas pertanyaannya. Ini another question soal technical skill dari PM. Tadi ada BRD, terus tadi juga ada MVP. Teman-teman bisa mungkin cari setelah ini BRD itu apa, BRD itu apa, gimana cara bikinnya. Karena yang tadi ditanya Kak Sri, ada sangkut pautnya sama BRD, user story. Nah, user story ini dipakai mungkin lebih ke arah statement untuk user sendiri. Jadi kita sebenarnya kalau dibilang pakai framework apa atau pakai observasi atau apa itu sebenarnya kita nggak pakai itu sih Pak Sri. Jadi kita lebih ke arah kita bikin user story sesuai sama user kita gitu. Misalkan tadi Gojek deh. Jadi ketika nanti Kak Sri mungkin jadi product manager di Gojek, user story dari suatu fitur Gojek itu, let's say GoRed lah. Jadi user story adalah statement dari user sendiri soal keinginannya. Jadi ada template-nya. Template-nya adalah user story sebagai user, aku ingin titik-titik supaya titik-titik. Contohnya, kalau Gojek kan bisa atau nge-solve masalah dari user yang sulit cari transportasi, sorry. Jadi user story-nya adalah sebagai pengguna, aku ingin cari ojek terdekat supaya aku tidak telat masuk kantor. Nah, itu user story. User story ini bakal dipakai ketika kita ngejelasin ke engineer atau ke teman-teman desainer, kita tuh mau bikin apa sebenarnya? Kita tuh mau nge-solve apa sebenarnya? Jadi kalau mungkin dibilang framework atau metode yang dipakai untuk bikin user story itu kita mungkin balik lagi ke sebelumnya waktu kita ngeriset masalah yang dialamin sama user kita. Jadi dari masalah itu kita bisa turunin tuh ke user story. Kira-kira gitu Kak Sri. Menjawab nggak ya? Oke. Baik, terima Thank you, kasih Kak Sri. Kak. Oke, di sini juga udah ada yang bertanya nih Kak Sandi dari dia bertanya dari Kak Egi itu dia jelaskan bahwa apa sih bedanya product manager dengan product management. Karena kan banyak banget nih bootcamp yang memang membuka program tersebut. Jika dilihat bidang-bidang tersebut tuh beda atau sama gitu Kak. Oke, thank you Kak Egi atas pertanyaannya. Ya itu sama sih sebenarnya product management sama product manager. Sebenarnya product management itu field-nya atau industrinya. Product manager itu orang yang mengerjakan salah satu orang yang mengerjakan proses product management. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak gitu. Oke, di sini juga ada Kak Linaf, yaitu dia bertanya apakah untuk membuat startup seorang founder juga harus menjadi seorang product manager juga Kak? Oke, ini interesting question. Rata-rata founder itu adalah product manager sih sebenarnya, bukan nggak semua startup ya. Ada startup yang ya udah
foundernya itu fokus ke bisnisnya, dia nge-hire orang yang emang udah jago di product management. Jadi kalau dibilang apakah founder itu termasuk product manager, itu tergantung lagi sih sama kebutuhan atau startup itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman baru mau mulai ini, rata-rata startup yang foundernya paham terkait produk atau solusi yang pengen ditawarin, itu udah otomatis jadi product manager lah, let's say gitu. Biasanya kita nggak nyebutnya sih sebenarnya product manager, ya udah dia founder aja, tapi dia udah melaksanain apa yang dilakuin sama product manager. Itu sih kurang lebih jawabannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Linaf. Dan mungkin di sini ada pertanyaan terakhir dari Kak Iva. Nah, dia bertanya mengenai product management, tentunya nanti dalam prosesnya terdapat market launch. Nah, dalam hal ini apakah terdapat hal dan tips khusus dalam membangun startup-nya, Kak? Oke, sorry, boleh diulang nggak ya, karena dia tadi soal market launch ya? Ya, tentang market launch, yang mengenai tentunya dalam prosesnya itu kan ada market launch. Nah, apakah terdapat hal atau tips khusus dalam membangun startup-nya tersebut? Gitu, Kak. Oke, honestly aku kurang paham sih sama pertanyaan. Mungkin boleh di open mic ya, biar bisa discuss juga kira-kira pertanyaannya seperti apa, guys. Oke, boleh Kak Iva Mulyantus untuk open mic mungkin. Ya, silakan Kak Iva. Iya Kak, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua dan Kak Sandi. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya ingin bertanya tentang product management. Nah, di dalamnya itu kan ada beberapa tahap ya Kak. Nah, salah satunya nanti itu dalam tahap akhir kita mendapatkan produk dan kita akan melakukan market launch. Nah, dalam hal tersebut pasti ada tantangan khusus. Nah, hal ini apakah ada tips khusus Kak dalam menangani hal tersebut? Itu sih Kak, terima kasih. Oke, aku paham pertanyaan. Kurang lebih berarti ketika kita udah bikin produknya, kita udah bikin nih sama developer, sama UX juga, produknya udah jadi, tinggal rilis nih ke publik, itu bakal ada yang namanya market launch. Sebenarnya kata Kak Iva juga, sebenarnya tips and triknya, ini tuh kita bakal tektokan sebenarnya Kak Iva sama tim marketing. Jadi kita tuh harus kuasain juga sih sebenarnya ada framework yang namanya go to market. Jadi tuh ada strategi gimana caranya kita menangin pasar, sama make sure ketika kita rilis produk kita dapat traffic yang besar lah gitu. Nah, salah satu tipsnya mungkin ini lebih ke arah marketing sih Kak Iva. Jadi nanti kita pasti tektokan sama tim bisnis, sama tim marketing soal gimana caranya mempromosikan produk kita gitu. Jadi kalau misalkan mungkin belum ada tim marketing atau tim bisnis, itu kita bisa nyiapin dulu sih plan-nya. Ketika kita rilis nih di tahap awal, kita bakal rilis secara massal atau rilis parsial. Misalkan rilis secara massal tuh rilis ke semua user, ya udah public aja, semua bisa akses di Google Play Store. Nah, atau kita bisa rilis secara parsial. Jadi orang-orang tertentu aja yang bisa download dan bisa nyobain. Kalau saran dari aku adalah kita parsial dulu. Kenapa? Karena kita bisa dapat insight dari orang-orang yang nyobain pertama kali. Kayak misalkan 100 orang pertama daftar, kita kasih benefit juga, dia tuh bakal dapat misalkan paket subscription selama 6 bulan di aplikasi kita gitu, untuk 100 orang download pertama. Nah, dari situ kita bisa nge-gather tuh, kan ada listnya 100 leads user baru. Itu kita bisa approach. Kayak misalkan tanya pengalaman ketika mereka menggunakan aplikasi kita. Terus kesulitannya apa, apakah goals-nya tercapai ketika pakai aplikasi kita. Dan yang paling penting adalah apakah pertanyaan apakah kalian tuh mau menggunakan aplikasi kita lagi lah gitu. Nah, jadi setelah kita tahu nih dapat insight dari 100 orang pertama itu, kita benerin dulu, iterasi lagi, baru kita rilis massal. Kayak misalkan tadi udah di Play Store 100 orang download, habis itu ya udah kita tutup, terus kita baru rilis lagi nanti di bulan depan dengan fitur yang udah kita modifikasi, kita enhance atau kita perbarui improvement. Kurang lebih gitu sih Kak Iva. Jadi kita harus tektokan juga sama teman-teman marketing, sama
bisnis supaya kita dapat traffic aplikasi kita, produk kita bisa dikenal sama customer. Oke, semoga menjawab ya Kak Iva atas pertanyaannya. Nah, mungkin sekian dari sesi Q&A-nya kita untuk kelas hari ini. Mungkin aku langsung aja nih ke kesimpulan pada hari ini. Product Manager must has clear communicating sama inisiatif yang tinggi dan juga grow mindset, dan harus siap juga terhadap segala sesuatu perubahan. Nah, menjadi Product Manager juga harus juga memiliki design thinking yang terdiri dari 5, yaitu tadi empathize, define, test, dan prototype, yaitu solusi dan juga ideate. Nah, bahwa menjadi product manager juga tidak melihat latar belakang atau pendidikan dari si orangnya tersebut. Nah, jadi orang-orang itu bisa aja lintas jurusan atau mereka bisa rajin mencari tahu dari buku-buku dari product manajernya juga. Nah, jadi tidak masalah nih jika teman-teman beda background dari untuk menjadi product manajernya gitu. Yang penting rajin untuk mencari tahu dan juga banyak membaca bukunya gitu loh.